Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan guru Pamo. Perkenalkan, nama saya Triningsi. Saya angkatan 1 PPG dengan nomor induk mahasiswa 2011148 dengan nomor ujian saya 20204000208. Inilah nomor ujian saya, makanya saya sekarang akan mengadakan video praktek untuk uji kinerja hari ini di SMP 3 Pantelabun. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya satu lagi, silakan terus lanjut, jangan nunggu lama, jaga jarak. Selamat pagi anak-anak ibu. Sehat semua? Sehat bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya silakan menyiapkan. Semuanya berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik anak ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Ibu akan mengaksen. Udah set. Ada yang tidak datang di sini? Coba ibu panggil dulu ya. Sri Ayu hadir? Hadir. Cahaya, Wahyu Cahaya hadir? Hadir. Wina? Rika? Bulan? Naila? Iya, semua pada hadir ya, pada sehat. Semua pernah hadir dan sehat. Sekarang hari ini karena kita semangat, kita sehat dengan wajah ceria. Mana wajah ceria kita? Iya, walaupun pakai masker nggak nampak wajah ceria kita, tapi kita semangat untuk belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini biar lebih semangat lagi, ibu akan kasih tepuk relaksasi. Biar goyang semua ini kita biar semangat. Baik anak-anak bu, bisa? Ya, silakan berdiri. Baik, ibu hitung sampai 3, kita tepuknya, ibu contohkan ya. Tepuk 3, 3, 7. Tawaga, 4, 6, begitu ya. Oke, baik kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, sudah berkeringat walaupun hanya dengan tepukan. Baik, kita mulai pelajaran kita sekarang. Untuk mulai pelajaran pertemuan ke-6, ibu akan mengulang lagi pelajaran kita pertemuan ke-5 minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya. Di sini siapa? Sebelum ibu menerangkan tersebut, silahkan anak-anak ibu buka bukunya. Silakan buka bukunya. Sebelum ibu lanjutkan materinya, silakan buka. Buka halaman 116. Sudah, buka bukunya halaman 116. Oh, ada bukunya. Sudah, buka halaman 116. Sudah dibuka? Sudah. Sebelum 116 itu tentang apa? Iya, lembaga sosial itu lembaga keluarga. Sebelum kita masuk ke lembaga keluarga, jenis-jenis lembaga keluarga, ibu akan mengulang materi yang minggu lalu. Materi apa minggu lalu pertemuan kita? Siapa yang tahu? Tentang? Iya, yang kuat tentang apa? Minggu lalu kita menjelaskan tentang pengertian lembaga sosial. Untuk mengasah pikiran anak-anak ibu tentang lembaga sosial, siapa yang tahu pengertiannya? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Iya, silakan ambil
Pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Amelty. Ternyata dia paham. Udah, Ibu ulangi lagi bahwa lembaga sosial, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial, Ibu ulangi kembali ya. Lembaga sosial itu adalah pengertiannya adalah lembaga sosial itu pengertiannya lembaga yaitu satuan apa tadi? Satuan dari sistem norma. Satuan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu. Maka lembaga itu muncul karena ada norma-norma di dalam masyarakat. Apa munculnya lembaga? Nah, inilah kita pelajari pertemuan ke-6. Dari jenis lembaga muncullah nanti dari pengertian lembaga yang berasal dari norma-norma di dalam masyarakat, yaitu norma cara, kebiasaan, adat istiadat, perilaku. Itulah 4 norma. Dari 4 norma ini muncullah nanti namanya lembaga, jenis-jenis lembaga. Apa salah satu jenis lembaga? Inilah yang kita pelajari selanjutnya, yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga yang sekarang. Lembaga keluarga itu termasuk jenis-jenis lembaga. Baik, selanjutnya sebelum Ibu masukkan ke lembaga keluarga, Ibu akan menjelaskan tujuan. Tadi Ibu jelaskan lembaga keluarga ya, pengertian tadi ibu dan anak. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi Ibu bilang kita belajar lembaga keluarga. Tujuannya yang pertama, nanti ada tayangan video yang Ibu berikan. Di dalam tayangan video, anak Ibu mampu menjelaskan apa itu pengertian lembaga keluarga, apa itu fungsi lembaga keluarga. Setelah anak Ibu dapat menganalisis tujuannya, tujuan kedua, anak Ibu mampu menyajikan fungsi-fungsi apa yang ada di lembaga keluarga yang sekarang bisa kita jalankan. Tanpa kita rasakan, kita juga mengalaminya. Ini nanti melalui diskusi anak Ibu mampu menyajikan. Berarti tujuan pembelajaran kita ada 2. Anak Ibu mampu menganalisis pengertian lembaga keluarga. Yang kedua, mampu menyaji lembaga keluarga. Paham? Untuk selanjutnya, mari kita tayangkan video pembelajaran tentang lembaga keluarga. Nanti anak-anak Ibu dari video ini amati apa yang ada pada lembaga, fungsi lembaga keluarga ya. Kemudian nanti ada ditanya apa yang anak Ibu bisa amati dari video ini. Paham? Baik, kita tayangkan video ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik. 4. Fungsi sosialisasi. Di dalam sebuah keluarga, untuk pertama kalinya, anak dilatih bersosialisasi dan dilatih cara hidup berdampingan dengan lingkungannya untuk tujuan untuk berbagai anak yang lebih baik. 5. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian yang hangat. Baik anak-anak Ibu, sudah? Baik anak-anak Ibu, sudah ditampilkan kan video tadi kan? Sudah tentang fungsi lembaga keluarga dan fungsi lembaga keluarga. Di sini fungsi lembaga keluarga ada berapa? Ada? Iya, ada 5. Ada lembaga, fungsinya ada fungsi sosial, ada afeksi, dan ada proteksi. Nah, nanti fungsi-fungsi ini nanti anak Ibu jelaskan. Ya, udah? Dari video ini sekarang Ibu mau nanya, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa mengamati gambar pada video ini? Apa yang bisa diamati dari gambar video ini? Siapa yang bisa? Ibu. Oh ya, silakan anak Ibu. Apa yang bisa anak Ibu amati?
Yang saya amati, Bu, lembaga keluarga merupakan awal manusia berinteraksi sebelum berinteraksi ke dunia luar. Oke, tepuk tangan. Ikuti wanita kaya. Dia menyatakan, Bu, dari lembaga keluarga inilah awal manusia berinteraksi sebelum berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Siapa lagi yang bisa, Ibu, dari yang Ibu amati? Oh ya, siapa namanya, Nak? Rika, silakan Rika, berdiri Rika. Sosialisasi dan lain-lain yang tujuannya untuk karena keluarga adalah tempat paling utama dalam berinteraksi. Oh iya, berarti kata si Rika. Lupa Ibu, tepuk tangan dulu untuk si Rika. Sudah maju, sudah berani untuk tampil dan mengungkapkan pendapat. Baru kata si Rika menyatakan bahwa interaksi fungsi lembaga sosial itu ada 5: afeksi, sosialisasi, dan sosialisasi, pengendalian, proteksi. Fungsi-fungsi inilah yang bertujuan untuk mengendalikan manusia yang lingkungan utama. Sudah, dari video yang Ibu amati, Ibu ingin memasak pemikiran anak-anak Ibu, ya. Nanti Ibu kasih diskusi kelompok. Ibu akan bagi, Ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok sebelum Ibu mulai sudah dibawa kartonnya yang Ibu suruh Ibu semalam. Nah, keluarkan kartonnya sama peralatannya. Sudah? Oke. Sudah dikeluarkan kartonnya? Sudah? Alatnya sudah? Sudah semua? Sudah. Baik. Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD. Untuk pengerjaan kita ya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Nah. Sudah? Ibu akan bagi LKPD. LKPD ini sudah di sini sudah ada petunjuk ya. Sudah ada petunjuk pengerjaan anak-anak Ibu ya. Di situ ada penugasan, ada topik, ada petunjuknya apa, dan ada soal ya. Soal yang Ibu kerjakan. Nah, ini soalnya yang pertama, anak Ibu mencari gambar fungsi-fungsi lembaga sosial keluarga. Yang kedua, anak Ibu di sini disuruh peran ayah dan ibu. Apa sih peran ayah dan ibu di rumah kalian? Nah, di sini pada metode model pembelajaran kali ini Ibu mengajarkan discovery learning. Artinya kalian menemukan masalah, menemukan sesuatu. Temukan, misalnya peran ayah. Ada nggak peran ayah di rumah anak Ibu? Ada nggak peran ibu? Nah, tuangkan apa peran mereka ya. Yang kedua, ini anak Ibu. Dan nomor 3-nya, yaitu anak Ibu adalah apa sebagai seorang anak, apa hak dan kewajiban anak-anak Ibu. Tahu hak kan? Ada kewajiban, contoh kewajiban kita membantu orang tua, hak kita mendapatkan kasih sayang. Bisa? Ya baik, Ibu akan bagikan ya LKPD-nya ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti kerjanya harus ini ya, kolaborasi ya. Ini kelompok 3. Sudah ya? Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya? Nah, sudah. Ini ada gambar. Di sini nanti gambarnya kalian pilih ya nak ya. Ini ya. Cari mana gambarnya, fungsinya ya. Oke, sudah. Nah, untuk memudahkan anak-anak Ibu dalam pembelajaran, sudah dikasih KPD, ada buku, Ibu sudah membuat handout bahan ajar dari internet. Ibu cari ya. Nanti di sini kalau kurang paham bisa lihat di sini ya, sebagai pembantu untuk kalian mencari sumber belajar ya. Baik dari buku, bisa dari bahan ajar. Ya. Sudah selesai semua anak Ibu? Dapat semua bahan ajarnya, LKPD-nya? Baik, silakan mulai pekerjaannya.
yang bagian nempel, ayo bekerja sama. Nah, lem ya, oke. Akan ibu beri kasih lem ya. Lem tadi di sini mana? Ini ya, lemnya ya. Ibu akan memantau ya siapa yang aktif ya. Yang lain bantu temannya, ada yang gunting, ada yang menempel. Yang setelah digunting kasihkan sama temannya biar ditempel. Iya, ini kewajibannya. Ini gunting ya, untuk tempel. Iya, untuk tanda keaktifannya ya. Yang ini udah sampai mana? Oh, sudah siap. Dan ini ya tulisannya ya. Nanti diberi ya penjelasan pada gambar ya. Mana fungsi-fungsi pada gambar itu ya. Ada jawabannya di buku? Kasih tahu kawannya biar cepat. Sudah? Ya, ada di buku. Silakan. Nanti ini dibuat ya pengertiannya ya. Ya, dibawa apa gambar-gambarnya ya. Ya, pengertiannya belum bagus ya. Sudah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Siapa ketua kelompok nanti ini yang baca? Ketua kelompoknya Bina. Iya. Ini nanti beritahu ya siapa ketua kelompok yang membaca ya. Kelompok 2 juga ya nak. Siapa yang membaca, siapa yang moderatornya. Dan sekarang pikirkan berkolaborasi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Bu. Kelompok 1 siap, sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, kita tunggu kelompok 3 ya. Baik, kita mulai ya diskusinya. Kelompok siapa duluan yang ingin maju? Iya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, semuanya ikut nak. Ada yang awas kena layar. Awas kena layar. Ya, siapa yang megangkan, siapa yang moderator, siapa yang baca. Iya. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil diskusi, membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi pengendalian sosial, fungsi reproduksi, fungsi afeksi. 2, peran ayah dan ibu dalam keluarga. Peran ayah: 1. Sebagai pemimpin keluarga. 2. Perlindungan keluarga dari bahaya yang mengancam. 3. Sebagai pemimpin keluarga, mencari nafkah, memberi contoh dan keteladanan bagi anak-anaknya. Peran ibu: 1. Sebagai pelindung bagi anak-anaknya. 2. Sebagai tempat curhatan hati bagi anak-anak dan keluarganya. 3. Sebagai pembantu rumah tangga. 3. Setelah mempelajari dan memahami lembaga keluarga, uraikanlah hak
dan kewajiban sebagai seorang anak di dalam keluarga. Hak anak: 1. Mendapatkan identitas nama. 2. Hak bermain. 3. Hak untuk memperoleh pendidikan. 4. Hak mendapatkan perlindungan. 5. Hak mendapatkan asupan makanan dan minuman. Kewajiban anak: 1. Patuh kepada orang tua, membantu keluarga orang tua membersihkan rumah, mengajarkan tugas sekolah, menghargai dan menghormati anggota keluarga, menjaga nama baik orang tua. Ya, itu anak ibu ya, dari kelompok 1. Dari sini ada yang menanggapi? Siapa yang menanggapi? Ya, silakan kelompok 3 tanggapi hasil dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, saya akan memberikan masukan yaitu peran anak, ditambah lagi bahwa peran anak yaitu menjaga nama baik keluarga karena itu sangat penting demi kehormatan orang tua kita. Iya, yaitu namanya menjaga nama baik keluarga ya. Tadi ada nggak situ? Berarti peran anak menjaga nama baik keluarga. Itu nanti dimasukkan ya tanggapannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kurang semangat, tepuk tangannya. Oke, silakan duduk anak ibu. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang ingin tampil? Iya, kelompok 2, silakan. Sudah enak, kelompok 2. Awas ada bayar ya. Kami Dengan amati anak ibu ya. akan diskusi hasil kelompok kami. Gambar fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi efeksi, fungsi proteksi, fungsi pengendalian sosial. 2. Peran ayah dan ibu dalam keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga, pelindung keluarga, penyedia segala kebutuhan di keluarga, pemberi kasih sayang kepada keluarga, pemberi keteladanan bagi keluarga. Ibu sebagai seorang manajer keluarga yang mengatur semua hal yang terjadi dalam keluarga. 2. Sebagai seorang pendidik bagi anaknya. 3. Sebagai seorang psikolog bagi anak dalam keluarga. 4. Sebagai seorang yang merawat anaknya penuh kasih sayang. 5. Sebagai pelindung bagi anak-anaknya. 5. Menjaga nama baik orang tua. Iya, itu dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya anak ibu? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 ya. Kurang 4, tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan anak ibu. Semangat anak-anak ibu, tepuk tangannya. Baik. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampil ke depan. Oh, saya. Ya, silakan. Siapa moderatornya, siapa yang membaca? Silakan, Nak. Oke. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi reproduksi, fungsi afeksi, fungsi pengendalian sosial, fungsi sosialisasi, fungsi Yang kelompok 2 silakan lihat. ayah, peran ayah dalam keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga, perlindungan keluarga, penyedia segala kebutuhan keluarga, pemberi kasih sayang, pemberi keteladanan. Peran ibu dalam keluarga sebagai seorang manajer keluarga yang mengatur semua hal yang terjadi dalam keluarga. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang psikolog bagi anak dan keluarga, sebagai seorang yang merawat anaknya penuh kasih sayang, sebagai perlindungan bagi anak-anaknya. Peran hak anak dalam keluarga: 1. Hak mendapatkan identitas nama. 2. Hak bermain. 3. Hak untuk memperoleh pendidikan. 4. Hak mendapatkan perlindungan. 5. Mendapatkan asupan makanan dan minuman. Kewajiban anak dalam keluarga: 1. Patuh kepada orang tua. 2. Membantu orang tua membersihkan rumah. 3. Mengerjakan tugas sekolah. 4. Menghargai dan menghormati anggota keluarga. 5. Menjaga nama baik orang tua. Ya, itu dari kelompok 3 ya. Baik, dari kelompok 3, siapa yang ingin menanggapi anak ibu? Iya, kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang mau ditambahkan atau ditanggapi atau bertanya silakan. Ini mau bertanya atau menanggapi? Oh, menanggapi. Silakan.
Untuk kelompok 3, saya akan memberi masukan tentang peran ayah dan ibu, yaitu peran ayah 1 sebagai pemberi perhatian, 2 melatih kedisiplinan, peran ibu 1 mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam rumah tangga. Berarti pemasukannya tentang peran ayah. Peran ayah itu ada harus disiplin ya kan? Peran ayah adalah sebagai untuk buat kedisiplinan. Sama peran ibu ya, membantu rumah tangga. Baik, tepuk tangan yang kuat untuk kelompok 3. Silakan. Baik, ternyata dari hasil diskusi anak-anak ibu ini, silakan anak ibu tampilkan di sudut baca kita ya. Baik. Dari hasil diskusi tadi, produknya silakan dari kelompok 1 tempelkan ke sudut literasi kita, sudut belajar. Silakan kelompok 1 tempelkan. Jangan terbalik, lihat ya. Kawannya bantuin nak, biar rapi. Bisa? Udah bisa. Iya. Pelan-pelan, jangan ditarik. Iya. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Iya, jangan terbalik ya, rapi ya. Iya, selanjutnya Ibu kelompok 3. Iya, lihat ya. Iya. Rapikan urutan dan kawannya. Ya, terus. Iya, baik. Sudah dipajangkan hasil diskusi kita tadi ya. Sudah paham ya anak ibu ya? Baik, dari sini sebelum ibu lanjutkan, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa? Oh ya, silakan anak ibu. Apa yang anak ibu dapat simpulkan dari materi kita hari ini yang kalian ketahui? Buat suaranya. Yang dapat saya simpulkan, lembaga keluarga merupakan lembaga yang pertama didapat dari manusia, karena keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan terdekat dan memberikan nilai-nilai dalam masyarakat. Dan keluarga juga berperan sebagai benteng atau penyaringan dalam masyarakat. Iya, tadi kita berbicara lembaga keluarga. Bahwa kesimpulan yang disampaikan Ayu, kalau lembaga keluarga itu adalah lembaga yang pertama yang didapati oleh manusia untuk membentuk karakter diri dan supaya menjadi manusia yang lebih baik. Baik, dari kesimpulan dari Ayu, Ibu akan memperkuat lagi tentang lembaga keluarga. Apa yang kita pelajari? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang lembaga keluarga. Lembaga muncul karena ada namanya sistem norma. Ingat ya nak, lembaga sosial muncul karena adanya sistem norma. Norma yang ada di dalam masyarakat itu mempunyai tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat, maka muncullah lembaga sosial. Contoh lembaga sosial yang pertama kita pelajari adalah lembaga sosial keluarga. Kenapa Ibu bilang keluarga? Inilah lembaga yang pertama yang ada pada manusia. Contoh Ibu tanya dulu, kalian lahir dari mana pertama kali? Dari mana Wina? Dari ibu termasuk keluarga. Itu dia lembaga keluarga dari ibu. Kita mendapat sesuatu ilmu itu dari mana? Pertama kali dari ibu, lembaga keluarga. Bagaimana lembaga keluarga fungsinya? Fungsi lembaga keluarga ini
ternyata ada fungsi kita lembaga keluarga yang tanpa kita sadari. Pertama, fungsi reproduksi. Fungsi lembaga keluarga yang pertama fungsi apa? Wah, fungsi reproduksi. Berarti masih pemikirannya masih cerah. Itu fungsi reproduksi. Oke, anak-anak ibu, fungsi reproduksi. Ibu tanya, kalau kita mempunyai keturunan, itu bagaimana terus? Menikah kan? Boleh nggak kita punya anak sebelum menikah? Berarti tujuan menikah untuk mencapai keturunan. Berarti fungsi reproduksi itu mencari keturunan. Baru yang kedua, itu adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Kenapa ibu bilang fungsi sosialisasi pendidikan lembaga keluarga? Ini dari coba anak ibu amati. Ketika di pendidikan, di keluarga, dididik nggak anak ibu? Contoh, tiba ada orang memberi. Ini dek, apa kata orang tua? Anak ibu apa kata orang tuanya? Boleh nggak tangan kanan atau tangan kiri ngambil? Tangan mana yang boleh diambil? Mengambil. Itu didikan dari mana? Ada didikan tetangga. Pasti orang tua kan, terutama ibu. Jangan pakai tangan kiri, tidak tangan kak. Dididik nggak kita dalam keluarga? Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi. Iya anak ibu. Tahu apa itu fungsi afeksi? Siapa yang tahu? Fungsi afeksi itu, ibu tanya dulu dari kalian. Fungsi afeksi itu pasti Anda paham. Dari mana anak ibu mendapatkan kasih sayang pertama? Dari itulah fungsi afeksi, pemberian kasih sayang. Lalu yang keempat ada namanya lembaga proteksi, pelindung. Ada yang melindungi. Contoh lagi kamu, siapa namanya? Dina. Misalnya Dina lagi jalan mau ke kedai, rupanya ada yang mengejek, ada yang memarahinya, padahal dia nggak salah. Ngadu sama ibunya, bagaimana perasaan ibu? Dilindungi nggak kamu? Siapa yang marahin gitu kan? Nah, itulah fungsi lembaga keluarga. Kita dilindungi. Ternyata anak ibu hebat, sudah paham dengan materi ini. Untuk mengetes materi anak-anak ibu, silahkan tutup bukunya, taruh dalam laci. Ibu tidak mau ada buku. Taruh dalam laci. Sudah ditutup? Sudah. Baik, untuk mengasah kemampuan itu ibu tolong taruh dalam lacian. Untuk mengasah pemikiran kita, pengetahuan hari ini ibu akan mengetes evaluasi. Ya, di tes ini nanti buat nama sama kelas. Kelas kalian adalah 71 ya. Buat kelas dan namanya, terus silang ya nak. Baik, kita mulai ya. Waktu pembelajaran hanya 10 menit karena hanya 5 soal ya. Ada pulpennya kak? Baik anak-anak ibu, sudah dapat semua? Sudah dapat? Sudah ada? Baik, tulis nama dan kelas. Ibu kasih waktu 10 menit pengerjaan. Silakan. Tidak ada boleh melihat kiri kanan. Silakan saja. Mana yang kembalian jawabannya? Sudah selesai? Sudah? Iya. Kalau sudah selesai, ibu minta ketua kelompoknya saja yang kumpulkan ke depan.
Sudah Ibu kasih evaluasi, kita diskusi. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana pendapat anak-anak Ibu tentang pelajaran hari ini? Bagaimana refleksinya? Siapa yang bisa tanggapannya? Oh ya, silakan. Ada kemarin Nak? Pembelajaran hari ini sangat menarik, Nah, sehingga saya dapat mengetahui tentang fungsi dan peran lembaga keluarga seperti sebagai benteng atau penyaringan dalam masyarakat. Iya, ternyata dia dapat mengetahui tentang pelajaran ini bahwa lembaga keluarga adalah sebagai benteng kita dalam bermasyarakat. Karena ini, jadi tahu sekarang kan apa fungsi lembaga keluarga. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena materi kita sudah selesai, Ibu akan memberikan materi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya. Materi kita untuk pertemuan berikutnya, nanti anak Ibu silakan buka buku halaman 118 tentang lembaga agama. Di situ anak Ibu baca bukunya sebelum kita masuk. Misalnya hari besok kita belajar IPS, malam ini kalian baca ya tentang lembaga agama. Paham anak Ibu? Baik, sudah selesai materi kita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita. Baik, sampai di sini Ibu akhiri. Silakan. Ayo siapkan.